Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Aldiansa Savero. Perkenalkan, nama saya Mejidi Putri Ramadini. Perkenalkan, nama saya Firdaus Yordan Prakosa. Perkenalkan, nama saya Priamri Alfat Valentino. Perkenalkan, nama saya Robert Cornelis. Oke teman-teman, jadi subbab pertama yang akan kita bahas dari materi Economic Valuation of Benefits and Cost, yaitu yang pertama adalah harga ekonomi barang dan layanan yang diperdagangkan. Jadi dasar untuk memperoleh harga ekonomi adalah harga pasar dunia, karena perdagangan internasional itu merupakan alternatif untuk produksi dalam negeri. Nah, dalam hal output, jika dampak proyek bersifat incremental atau memenuhi permintaan tambahan, harga ekspor dapat digunakan untuk menurunkan harga ekonomi. Namun sebaliknya, jika dampak proyek tidak bersifat incremental, maka harga impor dapat digunakan untuk menurunkan harga ekonomi. Nah, lalu dalam hal input, jika input ini bersifat incremental, maka harga impor harus digunakan untuk menurunkan harga ekonomi. Namun jika mereka non bertahap, yaitu diperoleh melalui pengalihan dan penggunaan barang lainnya, harga ekspor dapat digunakan untuk menurunkan harga ekonomi yang dapat mereka lakukan jika tidak diekspor. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tarif harga ekspor maupun impor. Jadi, baik tarif harga ekspor maupun impor ini merupakan harga yang harus dibayarkan baik saat di pelabuhan maupun dari pengiriman barang dari perbatasan atau pelabuhan ke suatu titik proyek. Nah, jadi tarif ekspor impor ini membutuhkan penyesuaian dengan harga dunia. Nah, harga dunia yang membawahi tarif ekspor maupun impor ini merupakan BPP atau Border Parity Prices. Jadi untuk impor sendiri BPP terbagi menjadi dua. Yang pertama ada CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Jadi CIF ini merupakan tarif yang harus dibayarkan saat barang sudah melewati perbatasan atau saat berada di perbatasan tersebut. Selanjutnya ada TDH atau Transport, Distribution, and Handling. Jadi ini adalah tarif yang harus dibayarkan saat barang berpindah dari perbatasan ke suatu titik proyek yang akan dijalankan. Lalu untuk ekspor BPP itu adalah free on board atau FOB. Jadi nggak ada biaya yang dibayarkan atau gratis, karena semua tarif yang dibayarkan itu dibayarkan sama pembeli. Jadi ekspor tidak mengeluarkan biaya apa-apa dalam pengiriman. Ketika output non-trivial menggantikan produksi yang ada, maka keadaan itu disebut dengan keadaan non-incremental. Biaya ekonomi marginal akan berbeda antara situasi kepastian cadangan itu ada dan tidak adanya kepastian cadangan dalam produksi marginal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai harga ekonomi tenaga kerja atau biasa disebut dengan tingkat upah bayangan yang bertujuan untuk menangkap biaya dari perekonomian dengan mempekerjakan pekerja tambahan di sebuah proyek. Secara umum, tingkat upah bayangan mempunyai 3 kategori pekerja. Pertama adalah tenaga kerja terampil dalam persediaan yang langka, di mana tenaga kerja tersebut dapat menemukan pekerjaan alternatif secara cepat karena memiliki keterampilan, spesialisasi, teknis, serta manajerial dalam bekerja tersebut. Tingkat upah yang dibayarkan termasuk tunjangan kepada pekerja. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak terampil dan semi terampil yang secara terbuka menganggur, di mana mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari pekerjaan. Biasanya di dalam proyek menggunakan tenaga kerja secara terbuka menganggur. Untuk upah sendiri dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang dilakukan kepada pekerja tersebut.
biasanya disebut upah reservasi. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terampil dan semi setengah menganggur. Upah bayangan ditentukan oleh keluaran yang dilepaskan oleh kegiatan di sekitar informal, baik di pedesaan maupun perkotaan, sebagai akibat dari pekerjaan pada suatu proyek. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi harga ekonomis tanah dan sumber daya alam. Di sini dimaksud adalah nilai ekonomi tanah harus berimplikasi terhadap opportunity cost pada sebuah proyek, di mana sebuah proyek harus memikirkan opportunity cost yang akan ditimbulkan dari tanah yang digunakan dalam proyek tersebut. Misalnya, pengalih fungsian daerah pedesaan yang akan mengakibatkan produksi pertanian akan hilang, atau pengalih fungsian daerah perkotaan di mana layanan dan kegiatan dapat dipindahkan. Nah, berarti di sini adalah sesuatu yang hilang dapat disubstitusi, namun harus memikirkan dampak pada hasil substitusi tersebut. Dalam evaluasi proyek, nilai ekonomis tanah dapat dibagi menjadi dua. Di saat dalam proyek tersebut tanah adalah bagian kecil dari proyek, atau tanah merupakan bagian penting dan besar dari sebuah proyek tersebut. Jika tanah merupakan komponen kecil, harga tanah nilai ekonomisnya hanya memberikan indikator sederhana kepada evaluasi proyek. Namun jika tanah merupakan komponen yang penting, evaluasi harus dilakukan secara terperinci untuk menentukan sejauh mana opportunity cost dan dampak serta unsur spekulatif yang disebabkan harga yang tinggi ini. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kurs bayangan membawa harga ekonomi ke basis umum, atau yang sering dikenal dengan sebutan kurs valuta asing. Nah, prinsip ini lebih memanfaatkan dari ekonomi dari sektor output yang diperdagangkan dan input akan dinilai dengan harga dunia. Sedangkan itu yang tidak diperdagangkan akan dinilai sebagai harga domestik atau harga dalam negeri. Nah, harga dunia dalam mata asing atau US dollar harus dikonversi ke mata uang lokal atau sebaliknya, dan sebaliknya menggunakan nilai tukar. Untuk itu, adanya perlindungan perdagangan dan faktor-faktor lainnya seperti biaya transaksi, harga domestik, dan dunia untuk barang yang sebanding ketika dinyatakan dalam mata uang harus sama menggunakan nilai tukar resmi dapat berbeda. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke nilai tukar bayangan atau SER, juga disebut harga ekonomi yang asing harus dipertukarkan, dapat didefinisikan sebagai rasio dari nilai semua barang dan jasa yang diperdagangkan di ekonomi dengan harga domestik maupun harga luar dalam negeri. Nah, selanjutnya dengan menilai tingkat output dan nilai input dapat dilihat harga dunia dan harga domestik akan dikonversi pada nilai tukar resmi oleh SERF. Sementara dilihat dari sisi itu, adanya harga domestik tidak dapat selalu bisa disesuaikan. Membawa yang pertama ke basis pengukuran bersama dengan yang terakhir akan memberikan dampak untuk uang negara peminjaman pada tingkat domestik. Hal itu disebut menggunakan harga domestik atau hal yang disebut dengan mata uang dalam negeri. Nah, yang terakhir, SER dan SERF akan menghasilkan parameter untuk ekonomi makro. Untuk itu, menuainya sebuah estimasi harus dilakukan dari waktu ke waktu berdasarkan negara sebagaimana bagian dari penilaian ekonomi makro masing-masing. Nah, dan yang terakhir adalah estimasi SER juga bisa berdasarkan penyesuaian pada nilai tukar resmi yang berlaku untuk tingkat keseluruhan perlindungan dalam suatu ekonomi. Nah, kemudian beberapa tambahan lainnya adalah adanya tingkat perlindungan yang tadi sudah saya jelaskan melalui perdagangan rendah dan tidak ada bukti nyata bahwa tidak adanya relevansi terhadap ketidakselarasan. Nah, nilai tukar ini dapat dianalisis dan disederhanakan dengan menetapkan SER yang sama dengan nilai tukar resmi, dan karenanya SERF dan faktor konversi lainnya akan menjadikan sebuah standar dalam kesatuan, jadi tidak diperlukan penyesuaian pada nilai tukar akhir.
selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Jadi proyek yang akan kita bahas ini merupakan proyek revitalisasi trotoar Sudirman Tamrin. Menurut laman yang saya baca dari mediaindonesia.com yang ditulis oleh Saragih S tahun 2018, jadi proyek trotoar ini akan menggunakan batu alam andesit sebagai lantai trotoar. Batu alam yang digunakan nanti itu diimpor dari Cina. Batu alam ini dikenal dengan harganya mahal, namun kualitasnya bagus. Maka dari itu, Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, berharap nantinya masyarakat bisa menjaga trotoar tersebut dengan tidak melakukan vandalisme. Selanjutnya, dalam proses impor batu alam andesit dari Cina ke Indonesia ini membutuhkan pengiriman dan juga membutuhkan biaya pengiriman. Maka dari itu dibutuhkan adanya penyesuaian dengan harga pasar dunia yang membawahi ekspor impor, atau yang tadi saya jelaskan yaitu BPP atau Border Parity Prices. Nah, ketentuan impornya yang pertama itu biaya yang pertama kali dikenakan itu yaitu CIF atau Cost Insurance and Freight. Itu merupakan biaya yang dikenakan ke Indonesia dari Cina saat barang batu andesit ini berada di perbatasan Cina dan Indonesia, baik itu di pelabuhan Cina maupun di pelabuhan di Indonesia. Nah, yang kedua, biaya yang dikenakan itu ada TDH atau Transfer, Distribution, and Handling. Jadi TDH ini adalah biaya yang dikenakan pada saat barang atau batu andesit itu sudah sampai di pelabuhan Indonesia di Tanjung Priuk, lalu mau dibawa ke titik proyek yang ada di Sudirman Tamrin tersebut. Jadi biaya ini biasanya digunakan untuk membayar biaya akomodasi atau biaya truk, biaya transportasi dari pelabuhan tersebut, dari pelabuhan Tanjung Priuk ke suatu titik proyek di Sudirman Tamrin. Ya, terima kasih. Pengerjaan trotoar Sudirman sampai Tamrin yang dilakukan pada 2018 dalam rangka Asian Games ini menarik banyak perhatian. Salah satunya ialah dalam incremental sektor non-tradable, yang mana sektor ini merupakan sektor penghasilan barang yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, dan berbagai sektor lainnya. Karena adanya pembangunan proyek ini, jasa non-tradable semakin berkembang dan digunakan secara baik oleh masyarakat sekitar. Yang sebelumnya masyarakat enggan berjalan karena trotoarnya sempit, sekarang masyarakat lebih leluasa berjalan. Mengenai studi kasus proyek revitalisasi trotoar Sudirman Tamrin, proyek revitalisasi tersebut menggunakan kategori pekerja terampil, di mana dikutip dari Kompas tahun 2018 bahwa pekerja harus bekerja lebih giat dan ekstra dari biasanya dikarenakan pekerja harus mampu bekerja dengan ritme yang lebih cepat, namun dituntut untuk tetap rapi dan mendetail dalam pembangunan trotoar tersebut, sehingga sesuai dengan kategori pekerja terampil yang memiliki keterampilan, spesialisasi, dan peran kejuruan teknis serta manajerial. Selanjutnya, implikasi terhadap revitalisasi trotoar Sudirman Tamrin. Di sini, tanah yang digunakan memanglah besar, memanglah luas. Namun, tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga hal itu tidak menjadi masalah dan evaluasi yang dilakukan hanya evaluasi indikator yang memberikan indikator nilai ekonomi tanah tersebut, bukan evaluasi terperinci karena minimnya opportunity cost yang dihasilkan. Opportunity cost yang terjadi di sini salah satunya adalah pengalih fungsian halte Transjakarta. Yang kita tahu Transjakarta dipindahkan karena sedang dibangun trotoar. Nah, itu. Nah, kemudian berbicara mengenai kurs valuta asing atau kurs bayangan yang membawa harga ekonomi ke basis umum, kali ini kelompok kami akan memaparkannya dari segi proyek trotoar Sudirman Jalan Tamrin di Jakarta yang telah rampung pada tahun 2018 lalu. Nah, jika membawa nilai kurs valuta asing, maka ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan berdasarkan studi kasus yang dapat kami berikan. Yang pertama adalah
bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar akan memberikan dampak yang begitu tinggi terhadap bahan-bahan atau segi material yang dibeli oleh sektor publik untuk mengelola atau mengaitkan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan bagi proyek Trotoar Sudirman ini. Nah, poin kedua adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan, dari segi harga dunia dan dikonversi kepada nilai titik normal, maka kurs valuta asing akan memberikan berbagai peran, di mana contohnya adalah ketika harga dolar harga dolar akan naik, maka otomatis proyek-proyek yang telah sudah direncanakan oleh pemerintah untuk kedepannya akan mengurangi tingkat pendapatan dari segi investor, terutama investor asing. Bagaimana tidak, jika dilihat dari tingkat investor itu ingin menyumbangkan sedikit dananya untuk proyek itu, akan mempertimbangkan nilai rupiah terhadap dolar yang pertama kali. Nah, jadi beberapa peran di mana kurs valuta asing itu sangat berperan bagi sebuah proyek organisasi publik itu sangatlah dominan. Nah, poin yang terakhir adalah poin ketiga, di mana kurs valuta asing atau kurs bayangan ini akan menuai hasil akhir bagi perkembangan dan evaluasi proyek yang akan dijalankan ke depannya.